Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Udiapuri dengan NIM L1A023149 akan menjelaskan langkah-langkah tugas UAS Dinamika Populasi 2025. Di sini tersedia data hasil tangkapan ikan cakalang di PPSC. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah, rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimum. Untuk jumlah, sama dengan sum, kita blok dari atas ke bawah, lalu enter. Lalu kita tarik ke samping. Nah, untuk rata-ratanya sama dengan average. Kita blok dari atas ke bawah, enter, lalu tarik ke samping. Untuk nilai maksimal sama dengan max dari atas ke bawah, lalu tarik ke samping. Nah, untuk minimal sama dengan min, blok dari atas ke bawah, enter, lalu tarik ke samping. Selanjutnya, kita akan menghitung standarisasi upaya atau CPUE dengan rumus catch per effort. Nah, ini sesuai dengan jenis alat tangkapnya masing-masing. Sama dengan catch atau produksi alat tangkap rapai dibagi dengan upaya produksi. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk gillnetnya sama, yaitu produksi dibagi dengan upaya gillnet. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk pancing sama dengan produksi pancing dibagi dengan upaya. Lalu kita tarik ke bawah. Kita totalkan, itu sama dengan sum, enter, lalu kita tarik ke samping. Nah, di sini kita cari total yang paling besar, yaitu pada alat tangkap pancing. Nah, total yang paling besar ini akan kita jadikan pembagi pada perhitungan FPI. Nah, untuk rawai, rumusnya adalah standarisasi upaya rawai dibagi dengan pancing. Ini rawai yang 2020 dibagi dengan pancing juga yang 2020. Enter, lalu kita tarik. Untuk gillnet sama, yaitu gillnet dibagi dengan pancing. Nah, untuk pancing sendiri, yaitu pancing itu dibagi dengan nilai pancing tersebut. Enter. Nah, lalu kita tarik. Kita totalkan sum, kita tarik. Nah, nilai FPI pancing 1 yang menghasilkan kesimpulan bahwa alat tangkap yang paling efisien untuk penangkapan ikan di PPSC yaitu pancing. Selanjutnya kita menghitung alat tangkap standar. Nah, untuk catch totalnya sendiri atau penangkapan totalnya itu kita sama dengan kita totalkan semua produksi dari semua alat tangkap, yaitu rawai ditambah produksi gillnet ditambah produksi pancing. Enter, lalu kita tarik. Untuk effort standar untuk rawai sendiri rumusnya yaitu FPI rawai dikali dengan upaya produksi rawai juga, yaitu sama dengan FPI rawai dikali dengan upaya produksi rawai. Enter, lalu kita tarik. Nah, untuk gillnet sama, yaitu FPI gillnet dikali dengan upaya produksi gillnet. Lalu kita tarik.
Untuk pancing yaitu sama FPI pancing dikali dengan upaya produksi pancing. Ini belum dikali teman-teman. FPI kilowatt dikali dengan upaya produksi kilowatt. Nah, itu sudah benar. Lalu kita sekarang ke effort total. Nah, untuk effort totalnya, kita jumlahkan semua effort standar tadi yang sudah kita hitung, semua alat tangkap, lalu kita tarik. Selanjutnya kita CPW total, yaitu catch total, dibagi dengan effort total. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk CPUET plus 1 per CPUET, itu rumusnya CPUE setelahnya dibagi dengan CPUE sebelumnya. Setelahnya dibagi dengan CPUE sebelumnya. Lalu kita tarik. Nah, untuk ln CPUE, kita lnkan CPUE total. Kita tarik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar grafik CPUE per tahunnya. Yang pertama, untuk variabel X-nya kita blok di bagian tahun. Nah, untuk variabelnya kita blok di CPUE total dengan tahan kontrol, lalu sambil blok CPUE totalnya. Lalu ke insert, kita pakai yang scatter plot, yang ini. Lalu kita aktifkan access title-nya. Kita pencet titiknya lalu klik kiri, kita add data label. Agar muncul angkanya, kita ganti judulnya. Variabel X-nya kita ganti CPUE, variabel Y. Variabel X-nya kita ganti tahun. Nah, ini untuk grafik CPUE per tahunnya. Selanjutnya, kita ke metode Fox. Yang pertama, kita regresikan terlebih dahulu. Kita menuju data, lalu klik data analisis. Kita menuju regresi. Nah, untuk X-range-nya, untuk Fox sendiri, yaitu catch total. Nah, untuk Y-range-nya, kita ke learn CPUE. Nah, kita pencet ke output range-nya, kita cari ke tempat kosong. Nah, mungkin di sini boleh ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini muncul. Kita tepalin dulu. Oke, lalu. Nah, ini udah ketemu semuanya untuk regresinya. Selanjutnya kita untuk Fox sendiri kita cari ke intercept, slope, MSY, FMSY, TAC, dan pemanfaatan. Untuk intercept sendiri, sama dengan intercept ini yang sudah diregresikan tadi. Untuk slope-nya yang bawahnya. Nah, untuk MSY-nya, rumusnya sama dengan minus, buka kurung 1, per slope, dalam kurung, dikali eksponen, buka kurung, intercept, min 1. Enter. Terus FMSY-nya sama dengan 1 dibagi slope. Nah,
untuk TAC-nya sama dengan 80% atau 80/100 dikali dengan MSY, itu pemanfaatannya sama dengan buka kurung produksi total yang 2020 ya teman-teman. Lalu dibagi dengan MSY, kita dolarkan terlebih dahulu MSY-nya. Lalu dikali 100. Kali 100. Enter. Selanjutnya kita ke Walter Hilburn. Untuk step pertamanya sama, kita regresikan terlebih dahulu. Kita ke data analisis, regresi. Nah, untuk perbedaannya, untuk yang X-nya Walter Hilburn, kita blok yang effort total dan CPUE total. Sampai sini aja ya teman-teman, jangan sampai yang total ya. Nah, terus untuk Y range-nya ke yang CPUET. Terus output range-nya kita cari yang kosong, kita sebelahnya yang Walter Hilburn aja teman-teman. Lalu nah ini untuk regresinya. Nah, intercept X variabel 1, X variabel 2 sama saja dengan A, C, dan B. Kita masuk ke Walter Hilburn, kita mencari A, B, C, R, Q, K, MSY, FMSY, JTB, dan pemanfaatan. Oh ya, sebelumnya teman-teman untuk pemanfaatan ini kan masih yang Fox ini masih di 2020. Kita tarik sampai 2025. Kalau kita delete. Nah, selanjutnya kita yang Walter Hilburn. Untuk A-nya sendiri, ini sudah ada ditandai ACB-nya. A-nya ini, B-nya ini, dan C-nya ini. Nah, untuk R-nya itu sama dengan A. Untuk Q-nya sama dengan minus C. Dan untuk K-nya sama dengan A dibagi C kali B. Nah, untuk MSY-nya sama dengan R dikali A bagi 3, karena kita menggunakan 3 alat tangkap. Selanjutnya FMSY-nya yaitu R dibagi 2 kali Q. Nah, untuk JTB-nya 80% atau 80/100 dikali dengan MSY. Untuk pemanfaatannya kurang lebih sama. Produksi total yang ini bagi dengan MSY, kita dolarkan. Dikali dengan 100. Nah, sudah, lalu kita tarik sampai 2025 juga. Nah, udah. Nah, ditemukan bahwa di Fox MSY-nya 988,377, TAC-nya 7910,70231, dan untuk di Walter Hilburn MSY-nya 16635,5388 dan JTB-nya 13308,43104. Selanjutnya kita ke total produksi, total penerimaan nelayan, total cost, dan keuntungan bersih. Nah, untuk total produksinya itu jumlah dari total produksi dari semuanya, yaitu sama aja total catch. Ini sama dengan ini, terus lalu kita enter. Nah, untuk rumus total penerimaan sendiri, yaitu sama dengan total produksi
dikali dengan harga per tonnya, yaitu 65.000. Bebas mau yang mana, karena ini sama aja, jadi 65.000. Nah, udah untuk total cost-nya, yaitu sama dengan total cost itu kan sama dengan biaya penangkapannya. Jadi kita jumlahkan semua biaya penangkapan yang ada di sini, yaitu 440.000 ya. Terus ditambah ini yang jelek, tambah dengan yang pancing. Enter. Untuk keuntungan bersihnya, total penerimaan dikurangi dengan total cost. Nah, ditemukan total penerimaan segini, total cost segini, dan keuntungannya juga segini. Nah, untuk menjawab soal nomor 10, yaitu metode yang paling relevan menurut saya adalah metode Fox. Mengapa begitu? Karena dilihat dari perhitungannya, untuk metode Fox itu lebih sederhana daripada metode Walter Hilburn. Karena perhitungan Fox ini lebih sedikit daripada Walter Hilburn. Nah, nomor kedua, yaitu karena model ini lebih fleksibel. Metode Fox ini lebih fleksibel perhitungannya. Yang ketiga, untuk berdasarkan fungsinya sesuai apa yang saya baca, yaitu Fox digunakan untuk menganalisis surplus produksi, sedangkan Walter Hilburn untuk analisis parameter biologi. Nah, untuk jawaban nomor 10, rekomendasi pengelolaannya yaitu yang pertama, evaluasi efisiensi alat tangkap melalui perhitungan produksi dan biaya untuk tiap alat tangkapnya. Yang kedua, yaitu penetapan kuota untuk efisiensi dan dampak alat tangkap. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.